Teman-teman, selamat datang di Dapur Maria. Bayangkanlah gigitan pertama dari salad yang hangat dan renyah, udang yang juicy, dan saus krim macadamia yang meleleh di mulut. Salad ini bukan sekedar salad biasa. Ini adalah perpaduan rasa yang luar biasa. Teman-teman, hari ini kita akan menciptakan hidangan yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mempercantik meja makan kita. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen agar tidak ketinggalan konten yang baru. Juga share agar semakin banyak orang tahu. Dukungan teman-teman sangatlah berarti. Terima kasih. Siapkah teman-teman untuk menikmati pengalaman rasa yang istimewa? Yuk, mari kita mulai. Inilah bahan-bahan yang kita perlukan. Kalian juga bisa melihat resep ini pada deskripsi video. Sebelum memulai memasak, pastikan semua bahan sudah dicuci bersih dan siap untuk diolah. Mulailah memproses sayurannya. Berikut adalah langkah-langkah untuk menyiapkan bahan dengan detail agar hasil masakan lebih lezat dan menggugah selera. Ambillah 250 gram Brussels sprout yang telah dicuci bersih, kemudian belah menjadi 2 bagian secara merata. Tahukah teman-teman, Brussels sprout disukai karena beberapa alasan seperti rasanya yang unik. Jika dimasak dengan benar, Brussels sprout memiliki rasa manis dan sedikit nutty dengan tekstur renyah di luar dan lembut di dalamnya. Kaya akan nutrisi, sayuran ini tinggi serat, vitamin C, vitamin K, dan antioksidan yang baik untuk kesehatan tubuh, jadi serbaguna dalam masakan. Brussels sprout bisa dipanggang, ditumis, dikukus, atau bahkan dimakan mentah di dalam salad. Terlebih, rasanya juga bisa dimodifikasi dengan tambahan bumbu, keju, atau daging seperti bacon. Brussels sprout bisa menjadi hidangan yang lebih lezat dan disukai banyak orang. Masukkan Brussels sprout ke dalam mangkok dan sisihkan. Didihkan air dalam panci, tambahkan sedikit garam agar rasa Brussels sprout lebih kaya dan warna hijaunya tetap indah. Masukkan sayuran ini ke dalam air mendidih dan rebus selama beberapa menit atau sekitar 2 menit hingga teksturnya sedikit lunak namun tetap renyah. Setelah matang, segera angkat dan tiriskan, lalu pindahkan ke dalam mangkok tiris yang sudah disiapkan. Letakkan Brussels sprout dalam posisi bagian yang dipotong pada bagian bawah agar air dapat keluar seluruhnya melalui tirisan. Lalu siapkanlah 400 gram kol ungu, potong dengan lebar membentuk irisan segitiga agar tampilannya lebih cantik saat disajikan. Kol ungu sangat baik dari segi rasa, tekstur, maupun nutrisi. Kol ungu memiliki rasa yang sedikit manis dan renyah, yang melengkapi rasa nutty dan gurih dari Brussels sprout saat dipanggang. Kol ungu ini tetap renyah meskipun dipanggang, sementara Brussels sprout menjadi lembut di bagian dalam dan renyah di luarnya, menciptakan kombinasi tekstur yang sangat menarik. Warna ungu tua dari kol memberikan tampilan yang lebih menarik dan menggugah selera saat dipadukan dengan hijau kecoklatan dari Brussels sprout. Masukkan potongan kol ke dalam mangkok, lalu sisihkan. Siapkan bumbu aromatik. Ambil 1 buah bawang merah besar, lalu diiris tipis-tipis hingga membentuk lembaran bulat tipis yang akan menambah aroma serta cita rasa khas pada hidangan.
Pindahkanlah ke dalam mangkok yang sudah disiapkan dan singkirkan. Lalu ambillah 3 batang daun bawang. Kita iris tipis-tipis di bagian hijau daunnya agar bisa digunakan sebagai taburan yang mempercantik hidangan. Sedangkan untuk bagian batang yang lebih dekat ke akar, potong lebih panjang agar lebih harum dan tetap memberikan tekstur yang menarik saat dimakan. Masukkan ke dalam mangkok lalu singkirkan. Hancurkan 2 siung bawang putih hingga mengeluarkan aroma khasnya yang kuat, sehingga dapat memperkaya rasa saat dicampur dengan bahan lainnya. Kehadiran dari kacang macadamia yang kaya akan minyak alami akan memberikan sentuhan mewah pada hidangan kita. Mengolah udang, ambillah 1 kilo udang banana yang sudah dikukus sampai matang. Kupas kulitnya tetapi biarkan bagian ekor tetap menempel agar tampilannya lebih menarik saat disajikan. Pastikan udang sudah dibersihkan dan dibuang bagian punggungnya yang mengandung kotoran. Membuat saus garlic macadamia. Saus ini memiliki tekstur lembut dengan perpaduan rasa gurih, creamy, dan sedikit asam yang sempurna. Mula-mula ambillah 2 lembar roti putih dan sobek menjadi potongan kecil agar lebih mudah untuk diolahnya. Rendamlah potongan roti tersebut dalam air selama beberapa menit hingga teksturnya menjadi lembut. Setelah cukup lembut, peras roti dengan tangan untuk menghilangkan kelebihan air, lalu masukkan ke dalam mangkok yang telah disiapkan. Setelah itu, siapkanlah food processor untuk mempermudah proses pencampuran dan menghasilkan tekstur saus yang halus serta merata. Masukkanlah roti yang sudah diperas sebagai bahan dasar yang akan memberikan tekstur lembut pada saus kita. Masukkanlah macadamia yang telah dipanggang dan dicincang untuk menghadirkan rasa gurih dan creamy-nya yang khas. Kemudian masukkan 2 siung bawang putih yang dihancurkan agar saus memiliki aroma harum dan cita rasa yang kuat. Setengah cangkir olive oil yang akan memberikan kelembutan serta memperkaya rasa saus. 1 sendok makan cuka anggur merah untuk memberikan sentuhan asam yang menyegarkan. Taburkanlah garam serta merica secukupnya untuk menyeimbangkan rasa dan menambah kedalaman rasa pada saus. Lalu nyalakan food processor, haluskan hingga tercampur sempurna dan membentuk saus creamy yang lembut. Cicipi dan sesuaikan rasa dengan menambahkan garam atau merica sesuai selera. Saus garlic macadamia ini siap digunakan sebagai pelengkap sempurna pada salad kita. Meracik harmoni rasa, mencampur sayur dengan saus garlic macadamia. Setelah semua bahan siap, kini saatnya menyatukan warna, tekstur, dan cita rasa dalam satu hidangan yang menggugah selera. Proses mencampur sayuran dengan dressing bukan sekedar langkah akhir, tetapi juga momen di mana setiap elemen menyatu sempurna, menciptakan keseimbangan rasa yang lezat. Siapkanlah mangkok besar agar lebih mudah mengaduknya tanpa merusak tekstur bahan.
Masukkan kol ungu dengan warna ungunya yang mencolok, memberikan kontras indah, serta sedikit rasa manis yang sangat menyegarkan. Brussels sprout yang telah direbus hingga teksturnya lembut namun tetap renyah, menambah sensasi gigitan yang sangat memuaskan. Bawang merah bombay dengan irisannya yang tipis menghadirkan aroma khas serta rasa sedikit pedas yang ringan. Daun bawang yang dipotong panjang memberikan tampilan lebih menarik, sekaligus sentuhan rasa segar yang khas. Udang yang telah dikupas sebagai bintang utama pada hidangan ini, memberikan rasa manis alami dan tekstur kenyal yang lezat. Tuangkan saus garlic macadamia yang creamy ke dalam mangkok. Pastikan setiap bahan mendapat balutan rasa yang sempurna. Gunakan spatula atau tangan yang bersih untuk mengaduk perlahan. Lakukan dengan gerakan lembut dari bawah ke atas agar semua bahan tercampur rata tanpa merusak tekstur sayuran. Pastikanlah saus meresap ke setiap sudut hidangan, sehingga setiap suapan memberikan sensasi rasa yang kaya dan seimbang. Nikmatilah perpaduan warna dan aroma yang sudah mulai terbentuk. Menyempurnakan hidangan. Siapkan mangkok besar yang tahan panas untuk dimasukkan ke dalam oven. Pindahkan salad yang sudah dicampur dressing itu ke dalam mangkok tersebut. Bersiaplah untuk memanggang salad untuk rasa dan penampilan yang lebih kaya. Proses pemanggangan akan memberikan sentuhan akhir yang luar biasa pada hidangan ini. Udang pun akan semakin juicy dengan aromanya yang menggoda. Sementara dressing garlic macadamia akan menyatu sempurna, menciptakan lapisan rasa yang kaya dan kompleks. Menggunakan loyang datar atau pinggan khusus untuk oven yang cukup lebar, bertujuan untuk memastikan bahwa semua bahan tersebar merata dan terkena panas secara optimal. Letakkanlah salad yang telah dicampur dengan dressing yang telah menggunakan loyang atau pinggan tahan panas ke dalam oven dengan suhu 180 derajat Celcius. Pastikan oven benar-benar mencapai suhu ini sebelum memasukkan salad agar pemanggangan berjalan dengan sempurna. Biarkan proses magis pemanggangan mulai bekerja, sambil terus memeriksanya setiap 4-6 menit. Aduk perlahan jika diperlukan, agar semua bahan mendapatkan panas yang merata dan tidak ada bagian yang terlalu kering ataupun gosong. Taburkanlah sedikit keju feta di atasnya dan masukkan kembali ke dalam oven selama lebih kurang 3 menit. Dalam beberapa menit, aroma kacang macadamia yang creamy, bawang putih yang harum, serta udang yang mulai matang
dengan warna keemasan akan memenuhi dapur kalian. Sayuran akan sedikit melunak namun tetap renyah, menciptakan perpaduan tekstur yang sempurna di setiap gigitan. Saat salad telah mencapai warna keemasan yang menggoda dan udang terlihat matang sempurna dengan tekstur juicy, keluarkanlah dari oven. Biarkanlah sejenak agar suhu sedikit turun sebelum disajikan. Kini hidangan kalian sudah siap untuk diberikan garnisnya. Taburkanlah sisa kacang almond yang sudah dihancurkan ke atas salad. Sebagai sentuhan akhir, taburkanlah daun bawang yang sudah diiris tipis di atas salad tersebut. Dan letakkanlah garnis daun mint di atasnya untuk menambah indah dan segar penampilan salad kita. Panas dari oven akan membuat sayuran sedikit karamelisasi, memperkuat rasa alami mereka, serta memberikan tekstur yang lebih nikmat. Dengan cara pemanggangan seperti ini, setiap suapan akan memberikan perpaduan rasa manis, gurih, renyah, dan creamy yang tak terlupakan. Hidangan ini kini siap untuk disajikan dengan perpaduan warna yang memikat, aroma yang menggoda, dan cita rasa yang harmonis, di mana setiap gigitan akan membawa pengalaman kuliner yang sangat istimewa. Sajikan segera dan nikmati kelezatannya bersama orang-orang tercinta. Setiap hidangan yang kita buat bukanlah sekedar makanan, tetapi juga seni, cerita, dan pengalaman. Salad panggang ini adalah bukti bahwa makanan sehat bisa tetap lezat, mewah, dan menggoda. Jadi, jangan ragu untuk bereksperimen di dapur dan ciptakan hidangan yang membuat kalian dan orang-orang tersayang tersenyum. Karena pada akhirnya, makanan terbaik adalah yang dibuat dengan cinta. Teman-teman, jika kalian menyukai resep ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ya, agar lebih banyak lagi tips makanan sehat dan resep lezat lainnya. Sampai jumpa di resep berikutnya dan teruslah memasak dengan cinta.